Lemak darah Anda tinggi, Omepros dengan kombinasi Omega 3, 6, 9 plus GLA bantu kurangi lemak darah. Kini hadir Omepros Mini Caps dengan manfaat yang sama dan kapsul lebih kecil sehingga lebih mudah ditelan. Omepros halal. Gara-gara kerjasama dalam sebuah proyek musik, Cinta Cita-Citata dan Didi Mahardika mekar bersemi. Demi Didi, Cita Citata bahkan rela mengubah gaya busananya menjadi lebih tertutup dan islami. Setelah Adewa Roka, Garneta Haruni, Jen Shalimar, dan Rosman Nizar, benarkah Cita Citata sudah siap menjadi istri kelima Didi Mahardika? Benarkah orang tua Cita Citata mengharapkan Didi datang bersama keluarga besar Soekarno untuk melamar putrinya? Jika Cita Citata dan Didi Mahardika batal menikah, bagaimana dengan buku nikah yang sudah terlanjur dicetak KUA Cilandak? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Ali Syevita undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Kisah cinta penyanyi Cita Citata dan Didi Mahardika masih jadi perbincangan panas netizen. Apalagi pasca keduanya diisukan akan melangsungkan pernikahan pada Kamis 15 September lalu. Netizen ramai memperbincangkan kelayakan Cita Citata menjadi bagian dari keluarga besar Presiden Soekarno. Mengingat Didi adalah cucu sang proklamator RI itu. Lantas, apakah pernikahan Citata dan Didi ditunda seperti yang diungkapkan pihak KUA Cilandak atau memang dibatalkan? Seperti inilah klarifikasi Menur Soekarno, Putri Sukmawati Soekarno Putri yang merupakan sepupu Didi. Karena Didi bilang emang lagi mau mengurus-ngurus itu kan gitu. Kemarin saya tanya tuh dia posisi lagi di Bandung ya. Dan emang lebih bilang hoax gitu. Ya emang lagi ngurus aja, cuma nggak, ya mungkin membuku untuk persiapan kan, kalau misalnya itu kan pasti disiapin segala macamnya gitu. Tapi karena kan ya dia emang rencana akan menikah yang bukan nikah ini ya secara resmi gitu, bener-bener ya mungkin yang undang keluarga terdekat atau teman-teman terdekat. Bukan membatalkan, makanya ada statement membatalkan, mestinya hari ini segala macam itu kami bilang hoax. Saya nanya langsung sih sama Didi, kata Didi ya emang rencana lagi pengurusan gitu, tadi kan bolak-balik jadi ya dibilang ya mohon doanya aja lah gitu, semoga dilancarkan gitu. Ya, dari pernyataan Menur diperoleh fakta bahwa hubungan Didi dan Citata tidak putus seperti yang diduga sejumlah netizen. Namun kabar bahwa orang tua Citata menginginkan putrinya dilamar dan menikah di Bandung, bukan di kediaman calon mempelai pria, masih hangat diperbincangkan. Saya bilang juga nikahnya gimana nih, kapan gitu, siap web, doain aja lah semoga berjalan dengan lancar gitu. Karena dia serius sih. Rencananya baik, niat yang baik untuk ibadah, dan itu juga mempertegas lagi isu-isu yang selama ini beredar. Apakah statusnya Mas Didi, statusnya Mbak Cita, itu sebenarnya sudah terjawab. Nggak perlu lagi ada polemik sebenarnya. Namun tak sedikit pula netizen yang memprediksi Cinta Cita-Citata dan Didi bakal terganjal oleh petuah leluhur yang sebagian dipercaya sebagai mitos, yaitu pria Jawa bakal sulit bersatu dengan wanita Sunda. Lalu benarkah Cita Citata dan Didi Mahardika harus menjalani ritual ruwatan untuk memperlancar jalan mereka menuju gerbang pernikahan? Jadi saya melihat memang begitu, jadi masih ada energi khas, energi khusus yang membuat mereka belum bisa menempel satu sama lain gitu. Itu perlu satu proses, namanya ritualnya kalau orang Jawa perlu ruatan
supaya bersih, supaya sesuatu yang diinginkan bisa lebih cepat tercapai. Dalam setiap konsep pernikahan itu menyatukan dua buah kubu, dua buah gelombang, dua manusia yang masing-masing punya energi berbeda. Kadang-kadang dalam konsep perkawinan ini, persatuan ini tidak banyak masalah karena energinya sudah tarik menarik, sudah punya ikatan. Tapi ada pula yang waktu saat mau menikahkan tiba-tiba terjadi sesuatu karena begitu didekatkan ada energi tolak menolak. Ini yang terjadi pada Cita dan Didi, seperti itu. Sebagai wanita Jawa, percayakah Menur pada ruat buang sial untuk Didi dan Citata? Kalau ya saya karena tradisi Jawa ya percaya aja sih. Tapi untuk istilah ini sih kayaknya nggak ada. Mungkin lebih ke ya jodoh kan udah di tangan Tuhan yang atur lah gitu. Iya, jadi kedua ini ada banyak ada banyak masalahnya gitu. Jadi kalau dipaksakan bukan nggak bisa, tapi gemerciknya tuh harus diselesaikan dulu supaya tidak menjadikan sebuah problem yang serius. Ruatan tuh buangin apesnya, buangin sialnya, kemudian dihitung tanggal bulan tahun lahirnya, nanti mereka akan kedapatan tanggal di mana mereka punya nilai untuk menyatukan, untuk menikah. Kan Ki Kusumo sempat bilang nih, katanya Didi sama Cita perlu diruat karena energinya berlawanan gitu. Mungkin dari keluarga ada nggak sih maksudnya kayak ada istiadat kayak gitu ruat-ruatan? Nggak ada sih ya, karena kita kan udah mungkin di sini udah zaman modern juga ya, dan mungkin lebih ke tapi kembali ke personal sendiri lah, masing-masing lah, mereka yang ngejalanin, mereka yang tahu kan gitu. Sama-sama pernah gagal membuat Cita-Citata dan Didi semakin kuat. Didi dan Citata berusaha belajar untuk saling memahami dan mencoba belajar dari kegagalan masa lalu. Namun, menurut pakar metafisika, aura Didi dan Citata memiliki energi yang bertentangan, sehingga sulit untuk disatukan. Kalau saya lihat nih lebih ke dawa-dawa ula, manjang itu, nggak jelas ujung pangkalnya. Jadi jadi kalau saya lihat masing-masing punya energi yang berseberangan. Jadi ada benturan di mana energi tadi membuat seperti magnet satu kutub yang saling tolak menolak. Ya, jadi kalau lihat dari wajah, kalau Didi itu percaya dirinya tinggi. Jadi orang kalau biasanya kalau mukanya melebar ke samping itu percaya dirinya tinggi. Cita lebih pemalu sedikit. Kemudian dari garis alis, kalau biasanya tokoh yang punya sifat kepemimpinan tuh ujung alisnya itu ada. Ini sedikit ini di tempat Didi nggak muncul, artinya secara garis kelurusannya nggak begitu tampak gitu. Nah, kalau saya lihat secara aura saja, dari wajah, dari bentuk tubuh dan aura yang muncul, itu masih belum ada ikatan keterikatan yang dekat, sehingga memang masih ada masalah dan kelihatannya masalah ini belum bisa merekat lebih dekat lagi. Jadi sepertinya akan ada urusan yang panjang ke belakang. Ya, sejak awal go public hubungan mereka di media sosial, jalan terjal harus dilalui Didi dan Citata sebelum menuju pelaminan. Kegagalan pernikahan terdahulu bisa jadi membuat Didi dan Cita-Citata tak mau terburu-buru meresmikan hubungan mereka. Terlebih, Didi baru beberapa bulan bercerai dari Rosmanizar, istri keempatnya. Didi itu kalau misalnya dia belum udah ya, mungkin dia nyiapin dulu, nanti kalau udah benar-benar udah matang, udah siap, baru mungkin dia ngomong ya gitu. Jadi dia nggak yang ngumbar-ngumbar gitu, nggak, karena dia mungkin belajar dari pengalaman kali ya gitu. Dia cuma ngasih taunya ya, mungkin nggak tahu ya kalau ke kakak adiknya Didi, Dade sama Mas Romi. Cuma kalau untuk dari sepupu yang perempuan, dia deket sama saya gitu. Kalau sosok Cita sendiri bagi Kak Menur seperti apa, Kak? Oke sih, maksudnya ya, tapi saya belum berani ngomong ini karena kan belum pernah ketemu. Ya secara ini aja sih, kita follow-followan gitu kan, terus ya paling dem-deman aja gitu. Sama halnya dengan Didi, Citata juga selalu mengalami kegagalan.
Pernikahan pertamanya dengan Galih Purnama hanya bertahan 1 bulan. Citata yang ditinggal Galih tanpa kejelasan status memutuskan hijrah ke Jakarta untuk meretas karir sebagai biduan. Ironinya, saat ia sukses dengan single perdana Sakitnya Tuh di Sini, Galih tiba-tiba datang dan mengaku sebagai suami sah Citata. Lewat persidangan yang alot di pengadilan agama, akhirnya Citata berhasil menyandang status janda pada tahun 2015 silam. Yang saya tahu ya perubahannya, ya dia berubah aja. Dulu kan istri saya, sekarang udah enggak lagi. Menurut saya emang udah berubah gitu, udah tidak mencintai saya lagi kan. Itu aja sih. Emang dulu juga emang sempat pernah berhijab juga dulu pas waktu dia pertama nikah sama saya gitu kan. Ya mungkin saya juga dulu bawa dia perubahan gitu kan, jadi berhijab juga. Dan ya sekarang seperti itu lagi, ya baguslah, jadi lebih baik lah. Enggak sih, udah gak ada komunikasi sama sekali, jadi hubungannya ya gak ada hubungan gitu maksudnya. 2 tahun menjanda, Citata juga nyaris menikah dengan politisi Amri Tuasikal. Keduanya bahkan sempat bertunangan, namun Citata merasa ditipu oleh Amri hingga Citata memutuskan berpisah. Usai dari Amri, Citata kembali membuka hati dan menjalin asmara dengan seorang pria bule asal Belanda, Roy Gertz. Bahkan Roy sudah melamar Citata di Belanda. Roy pun membuktikan keseriusannya dengan memutuskan menjadi seorang mu'alaf. Sayangnya rencana pernikahan Citata dan Roy berujung kegagalan. Lantas, apa kata Citata perihal kegagalan kehidupan asmaranya yang selalu kandas menjelang nikah? Benarkah Didi adalah pria idaman Citata? Dia bisa memberikan energi positif aja sih Kak aku. Kata orang, katanya setiap punya pasangan pasti mempengaruhi gitu. Tapi sebelum aku punya pasangan yang sekarang, ya memang aku sudah ada prinsip untuk itu. Jadi ketika ketemu klop, cocok, gitu, cocok. Ya. Cocoknya dalam artian ya satu prinsip. Beliau tidak merasa beliau adalah imam atau soon to be imam atau laki nih gue gitu, lo harus ke bawah gue gitu. Iya enggak gitu ya. Tapi beliau mencontohkan hal-hal yang baik-baik, jadi akhirnya kita merasa ya malu sih by action sih dari perbuatannya dia gitu ya. Selalu gagal menjalin asmara membuat Citata sering dihujat netizen. Apalagi kedekatannya dengan Didi juga mendapat sorotan dari netizen yang merasa Citata tak cocok dengan Didi. Netizen juga menganggap Citata hanya memanfaatkan nama besar Didi sebagai cucu Soekarno. Dijalanin aja gitu dengan prosesnya yang ada gitu, saling menjajaki, saling mengenal sama satu sama lain lebih jauh, lebih dalam lah, lebih jauh lah. Dan ya sebelum itu ya lebih baik sih dikenalin dulu ke pihak keluarga lah, keluarga inti aja gitu. Lantas, benarkah penglihatan mata batin Ki Kusumo menampilkan sesuatu yang buruk tentang nasib hubungan Citata dan Didi Mahardika? Sesuatu menyangkut hidup selamanya, menemani selamanya pernikahan. Jadi satu hal yang sakral sekali. Jadi kalau orang-orang Jawa kuno, apalagi mereka orang-orang tua zaman dulu selalu menghitung apakah tanggalnya pas, apakah harinya pas, apakah bulannya pas, apakah jamnya pas, apakah namanya juga cocok. Karena kadang-kadang ada banyak orang yang sebelum menikah dalam kepercayaan Jawa namanya terkadang dirubah dulu baru dinikahkan. Ya itu panjang kelihatannya kalau nggak memulai satu hal perubahan, nggak mulai satu ruatan proses, kemudian nggak menghitung tanggal bulan tahun lahir dan lain-lainnya, semuanya belum tertata seperti itu. Ya doain aja lah, ya mungkin akhir tahun ini atau mungkin tahun depan ya. Masih nanti ada infonya lah gitu.